Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Surya dengan NIM 23880100019. Karena NIM saya 19, jadi sesuai dengan arahan yang sudah diberikan soalnya, jadi kita memakai angka 19 ya, sesuai NIM yang di belakang saya. Untuk langkah pertama, kita ke situs yang sudah disediakan biar gampang kita belah layar aja. Set. Oke, yang pertama dari awal, di simulasi perhitungan jest ini, back progression ini kita masuk ke simulasi. Karena di sini ada dua baris data, kita menghapus dua baris yang ada di sini. Nah, kita menggunakan dataset XOR hapus. Nah, 3x1 nya sesuai yang di soal 023 088 8. Ini sesuai absen saya 19. Yang ini baris kedua 038, terus yang X2 baris kedua 080, dan ini sesuai dengan NIM saya 19. Oke, untuk arsitektur jaringannya di sini kita menggunakan jumlah neuron tersembunyinya 3. Lalu di hyperparameternya learning to 0,2. Nah, jumlah epochnya nggak usah banyak-banyak, 2 juga. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini bisa diubah secara manual, cuma karena bisa ada fitur random jadi kita memakaikan random saja. Langsung lanjut. Nah, di sini sudah kelihatan visualisasi arsitektur jaringannya. Coba kita jalanin. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk selanjutnya. Nah, di sini ada simulasi perhitungan step by step-nya. Nah, di sini ada langkahnya dari 1 sampai 9 dan saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu langkah pertama ada ambil data dan bobot pada saat ini. Data yang diinput dari X1 ini ada 0,23 yang tadi udah dimasukin yang ini, dan yang kedua itu ada X2 0,88 yang di sini. Target T-nya ini yang sudah kita masukin. Lanjut ke bobot input hidden, H1W1 sama dengan 0,0281 dan W2 nya 0648 yang tadi kita pakai sistem acak ya. Nah, biasa hiddennya itu ada negatif 813, 0,813. Terus bobot hidden outputnya ada 0,522 dan bias outputnya 0,998. Lanjut kedua. Nah, ini menghitung net input hidden layer. Nah, ini juga menggunakan rumusnya ada ZH dan WIH serta XI tambah BH. Perhitungannya neuron H1 ini, ZH1 itu 0281 dikali 023 ditambah buka kurung negatif 648 dikali 0,88 tutup kurung dan ditambah negatif 813. Yang kedua A1 0,085 ditambah negatif 0,570 ditambah negatif 0,813. Nah, hasilnya tuh negatif 1311862. Tuh, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu masuk ke dalam langkah hitung output hidden layer atau aktivasi. Nah, di sini juga memakai rumusnya itu rumus sigmoid. AH sama dengan 1 per buka kurung 1 tambah E pangkat negatif ZH tutup kurung. Hitungannya neuron H1 itu AH1 sama dengan 1 per buka kurung 1 tambah E pangkat negatif 131862. Hasilnya
0,21105. Nah, ini fungsi aktivasi sigmoid mengubah net input menjadi nilai antara 0 dan 1. Nah, ini output dari hidden layer yang tadi. Lanjut langkah keempat, yaitu masuk menghitung net output dan prediksi. Nah, di sini juga memakai rumus net output, yaitu Z0 sama dengan ZO sama dengan VH kali AH sama dengan tambah BO. Perhitungan net output yaitu ZO itu rumusnya sama kayak yang di atas ya, dibuka kurung 0,522 dikali 0,21105 tutup kurung ditambah 0,998, hasilnya 1,10790. Itu hasilnya. Yang kedua ada rumus prediksi atau sigmoid. Ini rumusnya Y sama dengan Z0 sama dengan 1 per buka kurung 1 tambah E pangkat negatif Z0 tutup kurung. Ini hitungan prediksinya Y sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat negatif 1 10790 sama dengan hasilnya 075174. Nah, ini output layer menerima nilai dari hidden layer yang tadi, dikalikan dengan bobotnya, dijumlahkan, ditambah bias, lalu diaktifasi dengan sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir. Lanjut ke step kelima. Nah, step kelima ini memasuki langkah hitung error. Jadi rumus mean squared error itu tuh E sama dengan setengah buka kurung Y kurang Y kat 2. Perhitungannya untuk squared error ini setengah 0, buka kurung 0,19 dikurang 0,75174 pangkat 2 setengah negatif buka kurung negatif 0,56174 per pangkat 2, hasilnya 0,15777. Nah, ini tuh error menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dari target yang sebenarnya. Nah, semakin errornya kecil itu tandanya semakin baik. Lanjut di salah pencet. Wait. Tadi sebelumnya ya. Sebentar. Aduh, salah pencet lagi tadi. Sebentar. 0,2 nih 2 nih sama tadi ya. Oke, dari awal deh. Ini sama yang tadi ya, visualisasi atur daringan simulasi. Mungkin nggak beda jauh tadi ya, langkah-langkah yang udah dijelasin tadi yang awal. Langkah 1 sama, langkah kedua juga sama, langkah ketiga juga sama, aktivasi dan layer. Ini output dan prediksi juga sama. Nah, tadi nyampe di error ya. Mungkin ini perhitungannya beda, cuman cara penghitungannya sama. Nah, langkah ke-6 itu ada hitung delta atau output. Nah, rumusnya 0 sama dengan Y buka kurung Y dikurang Y dikali 1 kurang Y. Nah, perhitungannya tuh rumusnya sesuai yang di atas, harus pakai yang ini. 0,19 dikurang 023073 dikali 023073 dikali buka kurung 1 negatif 023073. Nah, lanjut perhitungan bawahnya 0,04073 dikali 0,23073 dikali 0,76927, hasilnya 0,00723. Nah, delta output ini menunjukkan gradient error di output layer. Ini adalah turunan dari error terhadap net output yang tadi sebelumnya, langkah sebelumnya, dengan mempertimbangkan derivatif sigmoid. Oke, lanjut ke langkah 7, hitung delta hidden. Jadi rumusnya sama seperti tadi, mungkin ada perbedaan sedikit ya. Perhitungannya neuron 1
buka kurung negatif 0,00723 dikali negatif 0 dikali 81528 tutup kurung dikali 0,40714 dikali 1 negatif 0,40714. Hitungan selanjutnya 0,00589 dikali 0,40714 dikali 0,59286. Hasilnya 0,00142. Itu untuk neuron H1. Lanjutnya neuron H2. Buka kurung negatif 0,00723 dikali negatif 0,92329 kurung dikali 0,17945 dikali 1 negatif 0,17945. Perhitungan selanjutnya 0,00668 dikali 0,17945 dikali 0,82055. Hasilnya 0,0098. Nah, delta hidden dihitung ini dengan back propagation, artinya mengalirkan error dari output layer kembali ke hidden layer. Nah, setiap error hidden ini mendapatkan porsi error berdasarkan bobotnya masing-masing. Gitu. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 8, menghitung bobot dan bias gradient. Tuh, nah ini learning rate-nya kan yang tadi awal tuh kan 0,2 ya kita ngisinya. Hidden ke output. Nah, ini yang bisa kita baca. H1-nya 0,2 karena udah kita ngisinya 0,2. 0,2 dikali negatif 0,00723 dikali 0,40714. Hasilnya negatif 0,00059. H2-nya sama dengan 0,2 dikali negatif 0,00723 dikali 0,17945. Hasilnya negatif 0,00026. Nah, ada lagi bias output, perhitungannya juga ada rumusnya. 0,23 dikali negatif 0,00723, hasilnya negatif 0,00145. Lanjut dari input ke hidden. Untuk neuron H1, perhitungannya 0,23 dikali 0,00142 dikali 0,23. Hasilnya 0,000007. Yang H2-nya H1-nya yang kedua itu 0,2 0,00142 dikali 0,88, hasilnya 0,00025. Nah, lanjut ke neuron H2-nya. H2 baris pertama yaitu 0,2 dikali 0,00098 dikali 0,23, hasilnya 0,00005. H2 baris kedua neuron ini yaitu 0,2 dikali 0,0098 dikali 088, hasilnya 0,0017. Lanjut ke bias hidden. Bias hidden rumusnya beda dengan rumus input karena input ke hidden, dan ini ke bias hiddennya. Untuk H1-nya 0,2 dikali 0,00142 sama dengan 0,00028. H2-nya 0,2 dikali 0,0098, hasilnya 0,0020. Nah, ini artinya gradien menunjukkan seberapa besar dan ke arah mana bobot harus diubah. Learning rate ini mengontrol ukuran langkah perubahan. Lanjut ke langkah terakhir yaitu langkah 9. Langkah 9 yaitu update bobot dan bias dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini rumus update-nya yaitu W underscore baru sama dengan W lama ditambah W. Hidden ke output. Nah, ini bobotnya ya. Bobot dari H1 yaitu ada nilai lamanya negatif 0,81528, hasilnya negatif 0,00059. Nilai barunya yaitu negatif 0,81586. Begitupun sama ke H2, ada nilai lamanya, ada hasilnya, ada nilai barunya. Di input ke hidden, begitupun sama, ada bobot dari H1 baris 1 H1, baris 2 H1, baris 1 H2 dan baris 2 H2. Nilai lamanya juga punya masing-masing, dan hasil juga punya masing-masing, dan nilai barunya juga punya masing-masing. Di bias pun sama, di bias tuh mempunyai baris dan nilainya masing-masing sesuai yang sudah kita kerjakan tadi di awal, yang sudah saya jelaskan di langkah-langkah sebelumnya. Nah, ini update terbarunya. Setelah dihitung gradiennya, bobot keluar lagi sebentar. Setelah dihitung gradiennya, bobot dan bias diperbarui dengan menambahkan nilai delta ke nilai yang lama. Ini adalah inti dari pembelajaran pada backpropagation.
Pro teman-teman semuanya. Untuk menampilkan semua langkah tadi ya yang udah kita baca langkah-langkah per langkahnya. Nah ini untuk ringkasannya. Jadi ringkasannya, kesimpulannya, konfigurasi jaringan jumlah datanya 2, neuron tersembunyinya 2, learning rate-nya itu 0,2 dan approach-nya 2 yang tadi kita udah pilih. Buat akhirnya input ke hidden tadi yang udah kita baca, biasanya juga dan biasa outputnya. Kesimpulannya, simulasi perhitungan backpropagation ini telah selesai. Anda telah melihat secara detail bagaimana JST belajar melalui proses feed forward dan backpropagation, termasuk perhitungan error delta, gradient, dan pembaruan bobot. Buat akhir yang ditampilkan di atas adalah hasil pembelajaran dari data yang diberikan. Dalam praktik nyata, proses ini akan diulang berkali-kali hingga error tercapai threshold yang diinginkan. Tidak ada error atau error semakin mengecil. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.